Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adikku semua? Semoga kalian tetap sehat dan selalu luar biasa tentunya. Berjumpa lagi bersama KAF ya. Kali ini kakak akan membawakan tentang pembahasan Pantar Mandiri Matematika Saintek yang ketiga. Tentunya kalian harus pelajari benar-benar tentang pembahasannya ini ya, supaya kalian nanti pada saat mengerjakan tryout-nya lebih lancar. Tanpa berlama-lama, yuk kita saksikan videonya. Oke, di soal yang nomor pertama, di video clue yang sudah kakak berikan ya, ini sudah kakak kasih tahu bahwa gunakanlah rumus rata-rata gabungan ya. Ini untuk mempermudah tanpa kita mencari nilai ABC-nya. Nah, di sini ada 3 kelompok ya, 3 kelompok. Jadi kelompok yang pertama itu anggotanya adalah ABC, kelompok yang kedua anggotanya 7 saja, dan kelompok yang ketiga ini adalah anggotanya DD dan 9. Ini adalah nilai rata-rata 3 nilai yang terbaik, sementara ABC adalah 3 nilai yang terendah. Nah, dari sini kita tinggal masukkan saja ya. Jadi rata-rata gabungannya berarti adalah 7 ya, karena ini kan rata-rata semua siswanya. Berarti 7 sama dengan N1. Nah, N1-nya ada 3 orang dikali rata-rata 3 nilai terendahnya katanya adalah 17/3. Ditambah N2, N2-nya cuma 1 saja, 1 data saja, kali rata-ratanya. Berarti dia tetap 7 gitu ya. Ditambah dengan N3, N3-nya ada 3 ya, ada 3 data, kemudian rata-rata yang ketiganya ini yang kita cari. Ya, dibagi sama jumlah keseluruhan datanya adalah 7. Dan ini 3 yang di bawah kita coret saja, kali silang jadi 49 gitu ya, sama dengan 17 tambah 7 itu adalah 24 ya, ditambah 3x bar. Nah, dari sini kita dapat 3 kali rata-rata yang ketiganya adalah 25 gitu ya. Berarti rata-rata yang ketiganya adalah 25/3. Ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang D gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Bilangan-bilangan bulat ya telah diurutkan terkecil ke besar. Jika rata-ratanya 7, simpangan rata-ratanya adalah 8/7, berapa nilai A plus B min 1? Oke, ini di video clue kakak juga sudah menginformasikan, jadi kita gunakan saja rata-rata dan rumus simpangan rata-rata gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan rata-rata ya, ini yang pertama kita pakai rata-rata. Jadi rata-rata itu kan sama dengan jumlah data. Nah, ini kalau kita jumlahkan nanti ada A-nya ada 3, kemudian B-nya ada 2 gitu ya. Kemudian nih 1, 9 tambah 9 jadi 18. Per ada 7 data ya, ini jadi per 7 sama dengan rata-ratanya semuanya katanya 7. Nah, dari sini kita memperoleh persamaan yang pertama ya, 3A plus 2B-nya nanti adalah 49 kurang 18. Berarti adalah 31. Ini persamaan yang pertama gitu ya. Kemudian dari persamaan yang kedua kita menggunakan yang namanya rumus simpangan rata-rata. Ya, jadi simpangan rata-rata itu kan rumusnya selisih setiap nilai dengan rata-rata, kemudian nanti dibagi N. Nah, ingat, kakak sudah ingatkan juga sebelumnya bahwa ketika nilainya di sebelah kiri 7, kalau selisih kan hasilnya harus positif, berarti harus 7 yang di depan ya. Jadi nanti 7 kurang A. Ditambah, ini ada A plus 1 dan A plus 1, berarti 2 kali 7 dikurang A plus 1 gitu ya. Ditambah nanti ada 7 kurang 7, ditambah ada, nah kalau di sebelah kanan harus B duluan ya, baru kurang 7. Nah, ini kali 2 saja langsung ya, karena ada B-nya ada 2 kali, kemudian ada 9 kurang 7. Nah, dibagi sama jumlah datanya 7 gitu ya. Nah, simpangan rata-ratanya adalah 8/7. Nah, 7 yang di bawah ini coret saja ya biar mudah. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadi 7 min A ditambah 7 ini 6 ya, berarti 12 min 2A gitu ya, tambah 0, ini jadinya nanti adalah 2B
min 14 tambah 2 gitu ya, sama dengan 8, jangan lupa. Nah, dari sini kita peroleh persamaan yaitu min 3A plus 2B sama dengan, nah ini kan nanti min 12 sama 12 habis ya. Nah 7 berarti nanti ini tinggal 1. Nah dapatlah persamaan yang kedua. Nah dari dua persamaan ini kita tinggal eliminasi ya untuk mendapatkan nilai A dan B nya. 3A plus 2B nya sama dengan 31, min 3A plus 2B nya sama dengan 1. Ini kalau kita tambah ya, jadinya nanti 4B ya sama dengan 32, maka B nya ketemu. B nya adalah 8 gitu ya. Nah kalau B ketemu, A nya juga ketemu. Nah kalau B nya 8 berarti ini kan jadinya min 16 ya. Ya kan min 16 pindah ke sana jadi 15. Min 15 berarti hanya 5. Berarti nilai A tambah B kurang 1 itu sama dengan 13 kurang 1 berarti 12. Oke, jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke, saya kira kalian bisa lah pas ini. Oke, soal berikutnya yang nomor 3. Nah, ini kita kemarin Kak sudah gambarkan juga ya. Jadi titik-titiknya ada titik P di tengah AB, titik Q di tengah CG, dan QR katanya tegak lurus sama PD. Nah, karena QR tegak lurus sama PD, maka sebenarnya kita itu mencari jarak titik Q ke garis PD gitu ya. Jarak titik ke garis. Nah, karena ini nanti terbentuknya segitiga sembarang ya, segitiga PQD ya, segitiganya sembarang, maka kakak tidak menggunakan cara geometris ya, tapi kakak menggunakan cara vektor karena akan dirasa lebih mudah ya. Nah, terlebih dahulu kita harus bikin vektor-vektornya ya. Pertama kita buat vektor PQ. Nah, vektor PQ ini kalau kita bikin ya, P ke Q ini arahnya ke kanan, ke belakang, kemudian naik ya. Ke kanannya adalah 1 karena ini kan tengah-tengah rusuknya 2 ya. Berarti nanti ini 1. Kemudian ke belakang 2. Naiknya juga 1. Berarti nanti 2 1. Nih untuk PQ-nya. Nah, kita cari panjang PQ-nya sekalian ya. Panjang PQ-nya berarti akar, ini dikuadratin, ditambah gitu ya. 1 tambah 4 tambah 1. Hasilnya akar 6. Nah, ini sudah dapat panjang vektor PQ dan panjangnya. Kemudian vektor yang harus kita cari berikutnya adalah vektor PD. Ya, PD. Kalau kita perhatikan P ke D ini arahnya ke kiri ya. Elemen arahnya ke kiri, berarti min. Kemudian ke belakang ya, mentok nih 2. Kemudian nggak naik nggak turun berarti 0 ya. Nah, sekalian kita cari panjang PD-nya gitu ya. Panjang PD-nya berarti 1 tambah 4 tambah 0. Jadinya akar 5. Oke, sekarang kita tinggal cari panjang PR ya. Panjang PR ini adalah panjang proyeksi dari vektor PQ terhadap vektor PD. Rumusnya adalah PQ dot PD gitu ya, per panjang si PD. Nah, kita tinggal hitung aja nih. PQ dot P dikalikan yang seletak ya, kayak kita ngalikan matriks saja. 1 kali min 1 tambah 2 kali 2 tambah 1 kali 0 bagi panjangnya PD adalah akar 5. Nah, kita peroleh 3 per akar 5. Nah, ini kalau sudah ketemu 3 per akar 5 nih, PQ juga sudah tahu di sini adalah akar 6. Maka dengan mudah kita bisa mencari panjangnya QR gitu ya. Panjang QR tinggal gunakan Pitagoras. Tentunya akar 6 kuadrat dikurang dengan 3 per akar 5 kuadrat. Nah, ini nanti hasilnya adalah 6 kurang 9 per 5 ya. Berarti 30 kurang 9 jadinya adalah 21 ya. 21 per 5 jawabannya adalah yang A gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, ini juga kakak yakin kalian bisa nih ngerjain yang ini ya. Jadi kita tinggal ubah ya persamaan yang diketahui ini dalam A dan R ya. Kita ketahui rumus UN dan SN. Jadi U3 itu kan berarti AR kuadrat. U4 itu kan berarti AR pangkat 3 ya.
sama dengan 9 kali. U1-nya itu berarti A, U2-nya berarti AR. Nah, ini tinggal dikeluarin R kuadratnya ya, supaya gampang. Jadi nanti ini A ditambah AR gitu ya, sama dengan 9 kali A plus AR. Nah, A plus AR-nya kita coret aja ya, kita coret. Nah, ini bisa dicoret. Nah, kalau sudah dicoret, maka kita ketemulah nilai R-nya ya, kan tinggal R kuadrat sama dengan 9, berarti R-nya itu 3 gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu R-nya, kita manfaatkan sekarang persamaan yang berikutnya. Diketahui U1 kali U4 berarti A kali AR pangkat 3 ya, sama dengan 18 kali U2. U2 berarti AR. Kita bisa coret A-nya 1 ya. Kemudian R-nya juga coret ya, ini jadi pangkat 2. Berarti kita dapat AR kuadrat sama dengan 18. R kuadrat bisa langsung dimasukkan ya, 9. Dari sini dapatlah si A-nya ya, A-nya 2. Nah, kalau sudah ketemu si A dan R, kita tinggal masukkan ke rumus SN, yaitu rumus suku jumlah 4 suku pertama alias S4 ya. Berarti A R pangkat 4 kurang 1 per R-1. Tinggal dimasukkan. Jadi A-nya 2 ya. R-nya 3 berarti 81 kurangi 1 ya kan. Dibagi 3 kurang 1. Nah, 3 kurang 1 kan 2 ya. Coret saja. Hasilnya ini adalah 80 ya. Oke. Jawabannya berarti yang D gitu ya. Oke, itu pembahasan yang nomor 4. Kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, diketahui di sini ada suku banyak ya. Kemarin kakak sudah informasikan bahwa ini akan lebih mudah kalau kita gunakan Horner ya. Hornernya adalah Horner tingkat 2. Jadi pertama kali kita buat tabel Hornernya dulu ya. Tabel Hornernya seperti ini. Kita tulis koefisien-koefisiennya dari suku banyak, 1 A, kemudian B, kemudian 4 gitu ya. Nah, jangan lupa nanti ini kosong 2 nih, kanan juga 2, nanti satunya lagi di belakang sini, pojok kanan atas ya. Nah, di sini diisi min B per A, di sini diisi min C per A. Nah, kita harus ketahui dari pembaginya ini ya, A, B, C-nya berapa. Karena A-nya itu koefisien X kuadrat ya, B-nya koefisien X nggak ada, C-nya berarti 1. Nah, dari sini kita bisa dapatkan min B per A-nya 0, min C per A-nya berarti min 1 gitu ya. Nah, kita tinggal isi deh sekarang. Kalau kita isikan, yang pertama sekali turun ya, ini 1 yang paling depan turun, kemudian kita kalikan ya. 1 kali 0 itu 0. 1 kali min 1 ya min 1 gitu ya. Nah, ini tinggal dijumlahkan berarti A ya. Kemudian kalikan lagi 0. Kalikan lagi jadi min A. Nah, dari sini kita peroleh B min 1. Kemudian 4 min A. Nah, jangan lupa kalau Horner tingkat 2, sisanya itu adalah 2 kolom ya dari belakang. Nah, karena sudah diketahui sisanya nih, berarti nanti kita tinggal samakan ya. Jadi B min 1 itu adalah posisinya sama dengan koefisien X dari sisa. Jadi B min 1 itu tidak lain adalah min 4. Dari sini kita dapat B-nya min 3 gitu ya. Kemudian A itu nanti sama posisinya dengan 4 min A. Jadi A sama dengan 4 min A. Dari sini 2A-nya sama dengan 2, A-nya ketemu. Nah, kalau sudah ketemu A sama B, kita tinggal masukkan saja A kurang B, berarti hasilnya adalah 4 gitu ya. Oke, jawabannya berarti yang D. Oke, itu pembahasan yang nomor 5. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Nah, ini kemarin kakak sudah kasih tahu clue-nya juga. Kita tinggal gunakan cara cerdas dari sifat determinan matriks ya. Ini akan sangat memudahkan ya. Nah, terlebih dahulu, tapi kita harus cari dulu matriks A-nya. Tentunya matriks A ini caranya adalah tinggal matriks B dikurang matriks ini gitu ya.
Nah, jadi nanti matriks B min 1, 3, 0, 2 gitu ya, dikurang sama matriks ini, kita tinggal tulis ya, 2, 1, min 1, 0, itu sama dengan A. Nah, kita pindah ruas ke kanan ya, ceritanya A-nya. Kemudian, nih kita dapat matriks A-nya, jadi min 1 kurang 2 jadinya min 3 gitu ya, 3 kurang min 1 jadinya 4, 0 kurang 1 jadi min 1, 2 kurang 0 berarti 2. Nah, sudah itu kita cari determinan matriks A-nya. Tinggal kali silang dikurang ya. Min 6 dikurang min 4 ya hasilnya min 2. Nah, kita mau mencari determinan dari 2A inverse. Sesuai sifat ya, kita gunakan yang sifat yang ketiga ya, kita gunakan sifat yang ketiga. Jadi yang ini nih, jadi K-nya itu adalah konstanta ya, ini K-nya berarti 2, berarti nanti K pangkat N berarti 2 pangkat N. Nah, di sini N-nya adalah karena matriks A berurut 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2 dikali determinan A inverse. Nah, determinan A inverse itu sendiri sifatnya adalah seper dari det A ya, kita tinggal masukkan sih sebenarnya nanti ini 4 dikali seper min 2, maka hasilnya adalah min 2. Jadi jawabannya yang B gitu ya. Oke, kakak yakin kalian juga bisa nih yang nomor 6. Oke, soal berikutnya ini juga mudah ya, kita tinggal gunakan hubungan ya antara kurva yang memuat kuadrat, tapi terlebih dahulu kita sederhanakan ya, atau gabungkan dulu. Nah, ini bentuk yang kedua ya, kakak bisa tuliskan dulu dalam 2 pangkat ya, biar sama dengan yang ini. Jadi ini 4 itu kan 2 pangkat 2, berarti pangkatnya semua dikali 2. Jadi 2x kuadrat min C gitu ya. Nah, kalau sudah kita gabungkan dengan cara samakan Y. Berarti nanti 2 pangkat 3x kuadrat plus CX min 1 samakan dengan 2 pangkat 2x kuadrat min C. Nah, di sini 2 coret saja ya. Berarti nanti kalau disamakan jadi x kuadrat plus CX plus C min 1 sama dengan 0. Nah, baru kita gunakan syarat bersinggungan, yaitu D sama dengan 0 ya. Dari D sama dengan 0, B kuadrat min 4AC berarti C kuadrat min 4, A-nya 1 ya. C-nya itu C min 1. Oke, ini jadinya C kuadrat min 4C plus 4 sama dengan 0. Kalau difaktorkan berarti C min 2, C min 2 atas C min 2 kuadrat. Berarti C-nya 2. Gitu ya. Maka nilai dari C kuadrat plus C sama dengan 4 tambah 2, hasilnya adalah 6. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Nah, di video clue yang sudah kakak berikan juga nih, juga kalian pasti bisa ngerjainnya ya. Kita tinggal misalin ya. Kemarin kakak sarankan misalkan 3 pangkat X-nya itu adalah Y gitu ya. Berarti nanti nih persamaannya jadi Y kuadrat min 36 Y tambah 24 3 lebih besar dari 0. Nah, kita faktorkan ya, kita faktorkan. Ini kalau difaktorin kayaknya nanti adalah 27 sama 9 ya. 27 sama 9 kan jumlahnya 36 tuh. Nah, kalau sudah kita bikin garis bilangan. Garis bilangannya ada 9 sama 27 ya, tanda paling kanan positif karena koefisien Y kuadratnya positif. Tinggal selang-seling. Karena maunya yang lebih besar 0 berarti yang plus. Nah, ini penyelesaian dalam Y-nya, Y lebih kecil 9 atau Y lebih besar 27. Kita kembalikan Y itu adalah 3 pangkat X. 9 kita bikin ke 3 pangkat ya, 3 pangkat 2. Yang 27 juga sama, kita ubah 3 pangkat 3. Jadi kesimpulannya adalah X-nya nanti lebih kecil 2 atau ya X-nya lebih besar dari 3. Dengan demikian nilai A-nya berarti 2, sementara nilai B-nya adalah 3. Maka nilai atau selisih antara nilai A dan B berarti 1. Ya, kalau tanda mutlak itu artinya selisih, gampangnya gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Kak yakin tadi bisa. Nah,
Ini kemarin kakak sudah kasih clue-nya ya, caranya tinggal dikuadratkan lagi, dipangkatkan n ya. Nah, supaya pangkat pecahannya hilang. Jadi 2 pangkat m itu nanti hasilnya adalah 5 pangkat n. Ini. Nah, dari persamaan ini ya, kan 2 pangkat m tambah 5 pangkat n itu sama dengan 6. 5 pangkat n-nya kita bisa gantikan dengan 2 pangkat m, boleh ya. Berarti 2 kali 2 pangkat m sama dengan 6. Dari sini kita ketemu 2 pangkat m-nya berapa? 3 gitu ya. Nah, karena 2 pangkat m-nya 3, maka 5 pangkat n-nya juga sama. Karena kan mereka sama nih ya. Nah, sekarang kita cari m-nya. Berarti dengan menggunakan kebalikan eksponen, kita bisa dapatkan m-nya itu adalah 2 log 3. Sementara n-nya itu adalah 5 log 3. Nah, sekarang kalau kita cari seper m-nya, kita tinggal tuker numerus dan basisnya ya. Berarti hasilnya nanti adalah 3 log 2. Sementara kalau seper n, berarti nanti adalah 3 log 5. Nah, yang ditanyakan itu kan 2 per m tambah 2 per n. Nah, ini sama saja 2 kali. Ya, 2 kali seper m tambah seper n. Kita tinggal masukkan ya. 2 kali seper m-nya adalah 3 log 2. Kemudian seper n-nya adalah 3 log 5. Nah, ini kalau disederhanakan jadi 2 kali 3 log 10. Nah, 2-nya naik, nanti jadinya 3 log 10 pangkat 2, berarti 3 log 100. Oke, ini jawabannya berarti yang D. Gitu ya, itu soal nomor 9. Kakak yakin kalian juga bisa nih pasti. Nah, soal yang nomor 10, kakak sudah kasih clue sebelumnya. Jadi kita menggunakan cara cerdas dalam limit trigonometri ya. Caranya ketika ada sin sama tan, ketika dimasukkan ke dalamnya sin 0 tan 0, maka coretlah kata sin sama tan. Kalau ada faktor cos 0, kita ganti aja dengan 1. Kemudian ketika ada 1 min cos A, maka gantilah dengan setengah A kuadrat gitu ya, sudutnya kuadrat. Nah, tapi ini terlebih dahulu kita harus ganti ya kotangan dan kosekannya dalam sin dan cos ya. Oke, jadinya nih limit x menuju 0 ya, berarti nanti nih cos 2x per sin 2x gitu ya. Kosekan itu sepersin ya, sepersin. Bagi sama cos 3x kali tangen sepertiga x. Nah, ternyata penyebutnya sudah sama ya, jadi kita tinggal turunkan saja. Jadinya cos 2x min 1 per ya sin 2x kali cos 3x kali tangen sepertiga x. Nah, ini jadinya nih. Oke, kita tinggal lanjutkan lagi nih, limit x menuju 0 gitu ya. Nah, cos ini sinnya coret, tannya coret ya. Cos min 1 itu kita ubah jadi, karena kalau 1 min cos setengah kuadrat, kalau cos min 1 berarti min setengah gitu ya. Sudutnya kuadrat. Nah, yang bawah ini kan ada cos 0 ya, cos 0. Cos 0 itu nanti nih 1 nih kita ganti. Berarti tinggal 2x kali 1 kali sepertiga x. Jadi untuk cos 3x ini sama artinya nanti cos 0. Cos 0 itu 1. Nah, kita dapatkan limit x menuju 0 nih ya. Jadinya min 2x kuadrat dibagi 2 per 3 x kuadrat. Dari sini kita coret x kuadratnya, coret 2-nya, hasilnya adalah minus 3 ya. Jadi jawabannya yang E. Itu ya. Kakak yakin kalian pasti bisa kemarin ya. Oke, berikutnya yang nomor 11. Nah, kakak informasikan ya, nomor 11 ini nantinya tidak ada di option jawabannya gitu ya. Oke, mungkin kemarin lupa di QC-nya nih ya. Tapi yang penting kita pahami caranya ya. Jadi kemarin kakak sudah informasikan bahwa kalau setiap kali ada mutlak di sebelah kiri, ini kan nilai mutlak itu selalu positif ya. Karena yang sebelah kanan itu ada variabel, ada x ya, maka ini harus dipastikan dia harus positif.
Kenapa? Karena tandanya kurang dari. Kalau bilangan positif kurang dari suatu bilangan negatif kan nanti tidak ada penyelesaian. Makanya kita harus buat syarat dulu nih ya. Syaratnya apa? 6 per X-nya ini harus lebih besar dari 0. Artinya X-nya harus lebih besar dari 0 supaya hasilnya lebih dari 0 gitu ya. Nah, setelah itu kita kemarin ini misalkan A, kemudian ini misalkan B, kemudian dikuadratkan kedua ruas ya. Jadi nantinya jadi A plus B kali A min B gitu ya. Kurang dari 0, kita ikutin aja. Nah, kita masukkan A-nya. A-nya X min 1, B-nya 6 per X gitu ya. Kalikan X min 1 tambah kurang ya. Dikurang 6 per X. Ya, 6 per X. Kurang dari 0. Nah, kita rapihin. Ini samain penyebutnya masing-masing ya. Nanti ini X jadi X kuadrat min X plus 6. Sementara yang satunya jadinya X kuadrat min X min 6 per X gitu ya. Lebih kecil 0. Nah, ini kita bisa faktorin, yang bisa difaktorin. Untuk bentuk yang X kuadrat min X plus 6 ini nggak bisa difaktorin ya. Ya udah. Ini bisa difaktorin jadi X min 3 X plus 2, kemudian yang bawahnya jadi X kali X jadi X kuadrat gitu ya. Nah, bentuk yang nggak bisa difaktorkan itu perlu kita cek diskriminannya ya. Kalau dicek nilai diskriminannya yang ini, nah ini nilai diskriminannya nanti adalah min 1 kuadrat min 4 kali 1 kali 6. Nah, ini nanti dapat nilai diskriminannya negatif ya. Nah, kalau D-nya negatif, maka bentuk ini nanti disebutnya adalah bentuk yang definite. Nah, definitnya nanti berjenis definite positif karena koefisien X kuadratnya positif. Jadi kalau nanti misalkan ada definite negatif ya, kalau definite negatif berarti syaratnya D-nya negatif, A-nya negatif gitu ya. Nah, itu biar kita paham. Nah, jadi maksudnya definite apakah? Maksudnya adalah berapapun X-nya itu nilainya ini positif. Kalau definite positif. Kalau definite negatif ya berapapun X dimasukkan ke bentuk ini nanti nilainya selalu negatif. Nah, kita tinggal buat garis bilangannya ya. Kita buat garis bilangannya. Ini ada 3 ya pembuat nolnya, berarti ada min 2, 0 itu dapat dari bawah, kemudian ada 3 gitu ya. Nah, karena 0 ada 2 dari X kuadrat ini harus kita kasih cabang. Nah, hasil kali koefisien pangkat tertinggi dari masing-masing faktor ini kan plus, plus, plus bagi plus ya. Berarti hasilnya nanti plus kali plus bagi plus. Nah, ini tanda paling kanannya plus. Jadi tanda paling kanan plus ya. Kemudian min, ini nggak berubah tandanya karena ada cabang. Berarti ini plus. Nah, karena maunya yang kurang dari 0 berarti kita arsir atau kotakin yang min gitu ya. Nah, kemudian kita buat irisannya ya. Irisannya tinggal kita tulis ulang ya. Tulis ulang penyelesaiannya ini ada min 2, 0, 3, HP-nya tadi begini ya. 0 tidak boleh ikutan. Kemudian syarat yang X lebih besar 0 kita harus terapkan di sini ya. X lebih besar dari 0 ya. X lebih besar dari 0 kita buatkan di sini lebih besar dari 0. Nah, berarti irisannya tentunya adalah yang dilewati keduanya, yaitu mulai dari 0 sampai 3. Nah, ini berarti himpunan penyelesaiannya adalah 0 sampai 3. Nah, ini kalau dituliskan berarti 0,3 ya, kalau dalam bentuk notasi kurung. Jadi, nilai A plus B-nya berarti ya 0 tambah 3. Hasilnya harusnya adalah 3 emang ya. Tuh. Nah, untuk soal nomor 11 emang tidak ada di opsi jawabannya. Baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 12 alias yang terakhir ya. Nah, di video clue yang sudah kakak berikan ya, ini cara mengerjakannya kita tinggal kuadratkan kedua ruas ya, kuadratkan. Nah, ketika ini kita kuadratkan, nanti kita akan dapat dua persamaan ya. Sebelah kiri yang pertama nih X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat gitu ya. Sama dengan sebelah kanan berarti 2 dikuadratin jadi 4 gitu ya. Sin kuadrat A tambah
2 kali cos kali 2 sin berarti jadinya 4 sin A cos B ditambah cos dikuadratin berarti cos kuadrat. Nah, dengan cara yang sama ya, ini cuma beda koefisien, beda tanda doang. Kita bisa kuadratkan juga. Nah, ini nanti jadinya 4 cos kuadrat A ya, kok base A ditambah 4 ya cos A kali sin B ditambah sin kuadrat B. Nah, dari kedua persamaan ini nanti kita jumlahkan. Kenapa nggak dikurang, Kak? Nah, tujuannya supaya kita dapat yang ditanyakan ya sebenarnya. Dan ada tujuan lain juga, supaya nanti ketika ada bentuk cos kuadrat tambah sin kuadrat, ini langsung kita ganti dengan 1. Ya, ini kita ganti 1 nanti. Nah, kemudian nih, kalau ada 4 sin A cos B, 4 sin A cos B, nah ini nanti kan jadinya sin A plus B itu rumusnya kemarin kakak ingatkan ya, sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Jadinya ini nanti adalah sin A plus B gitu ya. Oke, jadi kalau ditambah 2xy-nya habis ya, kita akan mendapatkan apa yang ditanyakan. Jadi 2x kuadrat tambah 2y kuadrat sama dengan 4 ya, jangan 8, soalnya ini kan ceritanya nanti setelah ditambah 4-nya dikeluarin. 4 kali 1 ditambah, ini juga 4 ya, bukan 8. Ini jadinya sin A plus B gitu ya, ditambah 1. Nah, ini kalau kita rapihin jadi 5 tambah 4 sin A plus B. Nah, karena kita mau mencari nilai maksimumnya, berarti kita harus gantikan nilai sin A plus B dengan nilai maksimumnya. Jadi maksimum sin itu nilainya adalah 1 gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung tanda di depannya juga ya. Kalau misalnya tanda di depannya itu min ya, supaya hasilnya maksimum, tentunya kita justru masukkan nilai minimumnya sin yaitu min 1 supaya hasilnya positif. Jadi gede gitu ya. Nah, berarti nilai maksnya sama dengan 5 ditambah 4 kali 1. Hasilnya adalah 9 gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, adik-adik, demikian pembahasan soal Panter Mandiri Matematika Saintek yang ketiga. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Nah, nanti kalau misalkan adik-adik ada yang mau ditanyakan ya, bisa japri ke kakak-kakak offline yang ngajar matematika tentunya. Oke, sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.